Alhamdulillah, lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Walhamdulillah, lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walhamdulillah, lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Alhamdulillah الذي جعل شهر ذي القعدة شهرا عظيما مباركا وإهدى من أشهر الحرم. والحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين والمسلمين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدين الإسلام المبين وبه على شريعة الإسلام وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada kata yang harus kita ucapkan mengawali segala apapun yang diberikan kepada kita, yaitu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah memberikan kita kenikmatan. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah memberikan kita banyak kebaikan. Maka dengan nikmat itulah saya berwasiat kepada seluruh jamaah untuk tidak melepaskan ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai takwa itu hilang dalam diri kita. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasul pun mengatakan dalam sebuah hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ketakwaan inilah yang disampaikan dalam setiap khutbah maupun sambutan dalam setiap pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mengatakan bertakwa dengan sebenar-benar takwa agar engkau tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dan Islam itu hanya bisa kita terima kalau kita bertakwa kepada Allah. Rasul memberikan implementasi takwa. Haruslah takwa dimanapun kita berada. Haruslah takwa sebagaimana Khalifah Umar bertanya kepada sahabat Ka'ab, apa itu takwa? Ketika saya berjalan, banyak lubang, banyak ranjau, banyak jebakan, saya berhati-hati karena tidak ada pilihan lain kecuali melewati jalan itu. Kata Ka'ab kepada Khalifah Umar, itulah takwa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga ketakwaan yang selalu diwasiatkan khotib dalam setiap khutbahnya itu bisa kita lakukan, itu bisa kita teguhkan, dan takwa itulah yang akan mengantar kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita yang selalu mengajak kita untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia dengan kombinasi pertama adalah ahsanuhum khuluqa, berakhlak, punya tata krama, tahu etika, dan tahu dimanapun dia berada, bisa menempatkan pada tempatnya, tidak menzalimi orang lain. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia. Kata Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya Madarijus Salikin mengatakan ada 4 tipe manusia. Manusia yang keberadaannya sangat diharapkan, ketika dia tiada dia dirindukan. Inilah manusia sebaik-baiknya. Tetapi ada manusia keempat yang sangat-sangat harus kita hindari. Keberadaannya menyusahkan semua orang dan ketiadaannya membuat orang berdosa karenanya. Rasulullah meminta kita untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia, untuk menegaskan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan,
Apa yang kita niatkan, bahkan yang kita usulkan, itu bernilai manfaat untuk orang lain dan punya amal jariah dalam jangka yang panjang, bahkan sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Altafuhum bi ahlih, karena keluarga ini adalah salah satu dasar yang paling penting, di mana Allah juga mengingatkan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semua sifat bantuan, semua yang sifatnya memberikan bantuan kepada orang lain, Allah akan awali dengan zal qurba, kepada keluarga, kerabat terdekat, baru kemudian kepada sesama ikhwah, baik itu miskin, yatim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus menambah wawasan kita, yang terus menambah pengetahuan kita, punya sebuah semangat yang tinggi untuk terus menambah wawasan, memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami mana sunnah-sunnah yang sifatnya qat'id dilalah, sudah pasti tidak boleh diinterupsi, harus dilakukan, dan bisa memahami mana sunnah-sunnah yang sifatnya zannid dilalah, yang masih bisa ditafsirkan, punya kesesuaian dengan keperubahan dan kebutuhan zamannya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita memasuki tanggal 23 Zulqa'dah 1445 Hijriyah. Dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan Zulhijjah. 2 bulan ini adalah bulan terakhir dari bulan Muharram, kalau dimasehikan, yaitu bulan ke-11 dan bulan ke-12. Apa yang menjadi keutamaan pada bulan Zulqa'dah ini? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada surah At-Taubah ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya ada 12 bulan yang Allah tetapkan dalam bulan Islam, dan ini menegaskan kepada kita, meskipun kita menggunakan tanggal Masehi, kita tidak boleh melupakan yang namanya bulan Hijriyah. Kalau bisa, dalam sambutan kita, dalam ucapan kita, dalam undangan kita, jangan pernah melewatkan tanggal Masehi garis miring tanggal Hijriyah, agar kita tidak lupa dengan bulan Hijriyah ini. Karena Allah sudah mengatakan, Allah telah menetapkan ada bulan-bulan yang mulia. Di antara 12 bulan Hijriyah, bulan Muharram sebagai bulan ke-1, bulan Safar bulan kedua, Rabiul Awal bulan ketiga, Rabiul Akhir bulan keempat, Jumadil Awal bulan kelima, Jumadil Akhir bulan keenam, Rajab bulan ketujuh, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah bulan ke-11, dan Zulhijjah bulan ke-12. Apa kata Allah? Ada 4 bulan mulia, minha arba'atun hurum. Imam Qurtubi, Ibnu Katsir mengatakan 4 bulan mulia itu adalah pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Dipertegas dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zaman qad istadara, bahwa waktu telah berputar di antara 12 bulan itu, ada 3 bulan yang saling berhubungan mutawaliyat. Itulah Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram, bulan ke-11, 12 dan bulan pertama. Baru ada bulan antara bulan Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab, bulan yang ke-7. Kata kedua ulama tafsir ini, merujuk dari kitab pendapat Ibnu Abbas, ini adalah bulan yang mulia. Dulu orang-orang Arab sangat memuliakan bulan ini. Dulu orang-orang Arab sangat-sangat menghormati bulan ini. Apapun kegiatannya,
meskipun terjadi sengketa bahkan perang besar, mereka akan berhenti di 4 bulan mulia ini. Tapi kenyataannya saudara kita di Rafah, Palestina, justru di bulan inilah banyak sekali luar biasa pembunuhan besar-besaran. Ini menunjukkan, ini menghina umat Islam, karena 4 bulan mulia ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Kita diminta melaksanakan banyak kebaikan. Kata Ibnu Abbas, ketika melakukan kebaikan maka pahalanya akan diberikan berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, ketika melakukan maksiat maka dosanya pun juga berlipat ganda. Ketika kita melihat saudara kita dibantai di Rafah, di Palestina, kita diam, maka itu bagian dari dosa. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berjihad dengan kemampuan kita masing-masing. Minimal kita tidak lepaskan dalam setiap doa kita untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian bulan ini menjadi mulia, kata Ibnu Abbas, karena bulan ini Allah berikan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Salah satunya Allah ceritakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wa'adna Musa 30 lailah. Kami memanggil Nabi Musa untuk menerima wahyu selama 30 hari. Wa atmamnaha bi 'ashrin, 30 hari bulan Dzulqa'dah. Lalu kami sempurnakan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Fatamma miqatu rabbih. Itulah 40 hari Nabi Musa mengambil wahyu, dan itu terjadi sebulan penuh pada bulan Dzulqa'dah dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan perlu kita melakukan banyak ibadah di bulan Dzulqa'dah ini dan 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi yang membuat bulan ini sangat mulia? Selain banyak keutamaannya, bulan ini juga menjadi bulan haji. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Allah mengatakan haji adalah bulannya ditentukan, sepakat 3 bulan itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Bulan ke-10, ke-11, dan ke-12. Berarti bulan ini sangat luar biasa. Bulan ini sangat dimuliakan. Pertama, dimuliakan karena dia bulan mulia, 4 dari bulan haram, dan ditunggu-tunggu umat Islam karena ia salah satu dari bulan haji, merupakan kesempurnaan dari rukun Islam yang kelima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah menyadari keutamaan bulan Dzulqa'dah ini, dan kita bahkan melewatkannya, bahkan melupakannya dan tidak sadar dengan bulan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terkait dengan bulan Dzulqa'dah ini. Yang pertama, tentunya memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak rasa empati kita kepada saudara kita, khususnya Palestina yang sedang berduka, memperbanyak untuk melihat saudara-saudara kita. Apakah kita sudah menjalankan kewajiban sebagai saudara sampai saat atau tidak? Memperbanyak kebaikan kepada tetangga kita. Sudahkah kita menjadi tetangga yang baik terhadap tetangga kita, terhadap teman kerja kita, terhadap orang-orang yang bersama kita, khususnya terhadap saudara-saudara kita? Karena ini bulan yang akan ditutup dengan Dzulhijjah. Kita harus renungkan, sudah selama ini, bahkan berakhir tahun 1445 Hijriah, kita masih belum melakukan hal yang terbaik sebagai seseorang muslim. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kaifa li a'lam annani khair? Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa tahu annani khair? Dalam hadisnya annani qad ahsantu, aku itu baik, bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, idza sami'ta jiranaka yaquluna ahsanta faqad ahsanta, wa idza sami'ta jiranaka yaquluna asa'ta faqad asa'ta. Kata Rasul, untuk mengukur engkau baik wahai Ibnu Mas'ud, coba dengarkan omongan tetanggamu. Kalau komentarnya baik, maka engkau telah menjadi orang yang baik. Tapi kalau komentarnya buruk terhadapmu, berarti engkau belum menjadi orang yang baik. Salah satu itu nasihat Rasul kepada Ibnu Mas'ud ketika ditanya bagaimana mengukur, menintrospeksi ketika sudah akan berakhir bulan Hijriah ini. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kita memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ditanya, ya Rasulullah, apakah puasa yang terbaik setelah Ramadan?
Rasul mengatakan, afdhalus siyam ba'da syahrul Ramadan as-shaum fi syahril Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan haram. Wahbah Zuhairi mengatakan dalam kitabnya, maksud bulan haram itu adalah 4 bulan mulia itu. Kita diminta berpuasa sunnah. Puasa hari ini, besok tidak. Puasa silahkan. Mau pakai puasa Daud, puasa selang-seling itu terbaik. Mau mengambil puasa albid setiap 3 hari bulan Hijriah, itu juga terbaik. Mau mengambil puasa Senin Kemis, kita lakukan, itu juga terbaik. Atau Senin saja, itu hari lahirnya Rasulullah SAW. Kalaupun tidak mampu karena fisik yang sudah tidak mendukung, maka jadilah orang-orang yang memberi bukaan puasa kepada yang berpuasa. Karena Rasul mengatakan, pahala orang yang memberikan buka puasa sama seperti orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, perbanyaklah umroh. Pada bulan ini diceritakan bahwa Rasulullah SAW 4 kali berumroh semasa hidupnya. Tahun ke-6 Hijriah, ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasul melakukan umroh yang pertama. Tahun ke-7 Hijriah, ketika Rasul umratul qada, Rasul melakukan umroh yang kedua. Tahun ke-8 Hijriah, ketika Rasul akan Fathu Makkah, Rasul melakukan umroh yang ketiga. Dan yang terakhir, ketika Rasul haji wada bersamaan dengan haji, itulah umroh yang keempat. Maka kalau kita punya rezeki, maka perlu kita menabung untuk bisa melaksanakan umroh ini. Umroh hukumnya sunnah, tapi alangkah sangat tidak baiknya kita bisa berjalan-jalan ke tempat lain, tapi untuk keluar kota kita sulit melakukannya. Bahkan Rasul mengatakan, bepergian akan menjadi makruh hukumnya kecuali kita sudah mendatangi 3 tempat ini. Kata Rasul, la tushaddur rihal illa ila salasah. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Imam Hanafi mengatakan makruh hukumnya kalau dia sudah berpergian ke tempat lain sementara 3 tempat ini belum ia kunjungi. Tetapi lagi-lagi ini sifatnya sunnah dan anjuran, bukan kewajiban. Karena sunnah itu sayang sekali kita tinggalkan. Justru sunnah itulah yang akan melengkapi amal-amal ibadah wajib kita. Dan yang terakhir, Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, man aradal hajja falyata'ajjal. Cobalah untuk berniat dan memasang keteguhan hati melaksanakan ibadah haji. Mulailah niat sejak awal dalam diri kita. Saya harus berhaji. Mulai dari doa dalam setiap sholat kita. Selipkan doa itu. Dalam setiap orang yang berangkat ke tanah suci Mekah, minta titip doa agar kita bisa berangkat haji sebelum Allah memanggil nyawa kita. Itu pertama kata Rasul. Kalau sudah berniat, maka segerakan berdoa. Yang kedua, segerakan menabung. Sisihkan uangnya. Kisah-kisah tentang orang yang berangkat haji luar biasa. Menabung 42 tahun. Daftarkan haji, ambil porsinya. Jangan diambil kembali. Karena kita sudah mendaftarkan, kita sudah tercatat melaksanakan ibadah haji. Apakah kita dipanggil oleh Allah? Itu kita serahkan kepada kuasa Allah. Karena panggilan haji adalah haknya Allah. Dia yang mengundang tamu-tamunya yang datang. 2005 bukti nyata. Ketika orang sudah akan berangkat, tinggal berangkat. Dan saya salah satu petugas haji pada saat itu. Tsunami Aceh terjadi. Puluhan kloter tidak berangkat haji. Karena Allah sudah mengatakan, yang datang ke rumahku adalah tamuku. Maka kalimatnya, labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi undanganmu ya Allah. Mau dengan cara apapun kita lakukan. Mau bayar ratusan juta. Kalau Allah belum tetapkan kita sebagai tamunya, kita tidak akan sampai. Kita tahu berita hari ini. Baru sampai di bandara, dipulangkan. Sudah berhari-hari di kota Mekah, diusir dari hotel, dipulangkan ke Indonesia. Artinya apa? Allah belum catat dia sebagai tamu Allah. Kalaupun kita diambil nyawa kita, karena daftar tunggu haji sekarang luar biasa, di salah satu provinsi bahkan mencapai 42 tahun. Saya katakan kalau sudah 42 tahun, itu pilihannya 2, berangkat ke Baitullah atau berpulang ke rahmatullah. Tapi paling tidak kita sudah tercatat sebagai tamu Allah. Rasul mengatakan, barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak melaksanakan haji, man malaka zadan wa rahilatan falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan.
maka ketika dia mati, dia akan memilih mati sebagai seorang Yahudi maupun Nasrani. Kata para ulama hadis, ini menunjukkan pentingnya kita menyusun rencana, berniat berencana untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Adapun nanti harus menunggu, biarlah Allah yang menentukan. Tapi kita paling tidak ketika Allah ambil nyawa kita, kita tidak masuk golongan yang meninggal tidak dalam keadaan Islam, karena kita enggan melaksanakan ibadah haji. Meskipun hadis ini sifatnya ancaman, tapi bukan berarti yang tidak berangkat haji meninggal dalam keadaan kafir, tidak. Tapi itu bentuk ancaman dan teguran Allah bagi orang yang mampu, punya harta, punya kemampuan, tapi enggan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi enggan untuk berdoa dalam setiap sholatnya, tapi enggan untuk memasang niatnya dalam setiap doanya kepada orang yang berangkat, menitip doanya istiqomah, maka insya Allah Allah akan panggil, karena janji Allah itu pasti, dan itu dikatakan dalam kalimat labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilan Allah. Itu sebagai bukti kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah yang luar biasa. Ada orang yang mendaftar baru tahun kemarin, sekarang berangkat pakai jalur sakti, tidak ada kenalan, tidak, karena Allah tetapkan dia berangkat. Maka ketika kita tidak berniat sedikit pun untuk haji, ketika kita punya keraguan akan kuasa Allah, kita harus sadar sebenarnya kita sedang meragukan kuasa Allah. Kalau sudah kita meragukan kuasa Allah, maka berarti nikmat iman dalam kita telah mulai berkurang, bahkan mungkin na'udzubillah telah hilang dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita untuk yakin kepada kuasa Allah, marilah kita untuk selalu yakin atas kekuasaan Allah. Salah satunya berdoa kepada Allah, semoga Allah panggil kita menjadi tamu-tamunya, khususnya pada diri kita dan umumnya. Kita terus berdoa agar saudara Palestina diberikan kekuatan, diberikan kemerdekaan, karena kuasa Allah itu pasti, hanya waktu dan timingnya hanya Allah yang tahu kapan datang dan terjadinya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, walhamdulillahilladzi faddalana bi dinil islamil mubin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al muttaqun, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha haqqa taqwah. Ittaqullah fi aqwalikum wa af'alikum wa qulubikum la'allakum tuflihun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ahlul hadral muttaqun, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Rafah wa fi Gazzah وفي فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم افتح قلوب أمرائنا وحكام المسلمين يا الله في دفاع المسجد الأقصى، ورد علينا القدس يا الله ردا جميلا، إنك لسميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغنا إلى بيتك الحرام والصلاة فيها، وبلغنا إلى المسجد النبوي والصلاة فيها، وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغنا إلى المسجد الأقصى والصلاة فيها، وارزقنا الحج قبل موتنا، وارزقنا العمرة في رمضان وفي ذي القعدة برحمتك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.